Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wijayanti dari SDN Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1. Di sini saya akan menampilkan berteaching saya pada pembelajaran kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga di pagi yang cerah ini kita masih bisa belajar bersama. Anak-anak coba dilihat temannya sampingnya sudah ada apa belum ya? Sudah Bu, sudah datang. Kayaknya Joko sakit Ibu. Semua sudah masuk. Joko Siapa sakit Ibu. Iya. Untuk mengecek kehadirannya, memastikan siapa saja yang masuk, saya panggil satu persatu, nggih. Mbak Evi ada? Hadir. Ya, Mbak Erta? Hadir Bu. Ya, Mas Jainal? Hadir Bu. Iya, ini ada satu teman kita ya yang tidak masuk karena sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesehatan dan bisa belajar bersama lagi. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Zainal sebagai ketua kelasnya, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan bi zidni ilmi amin. Selesai. Iya, terima kasih Mas Zainal sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, kalau kita berdoa itu harus sungguh-sungguh, nggih, karena berdoa itu kan meminta kepada siapa anak-anak? Pada Allah Bu. Pada Tuhan Bu. Kalau kita berdoanya bersungguh-sungguh, insya Allah permintaan kita akan segera dikabulkan. Amin. Ya. Anak-anak kok terlihat lesu ya hari ini? Masih bersemangat Lapar untuk Ibu. belajar? Kita bagaimana kalau kita nyanyi dulu ya supaya semuanya bersemangat. Nanti apa Bu? Garuda Pancasila? Boleh. Ayo Ibu. Bisa nggih? Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya anak-anak. Iya Bu. 1, 2, 3. Garuda seperti itu dong. Setelah nyanyi terlihatnya semuanya sudah senyum-senyum. Berarti ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Siap anak-anak?
Siap, Bu Guru. Siap, Ya, Bu. Ya, Bu Guru. tadi Bu Guru memilihnya lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah salah satu lagu wajib. Nah, kalau kita sering menyanyikan lagu wajib, diharapkan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Indonesia. Ya, anak-anak seperti biasa nggih, sebelum materi kita mulai, kita melakukan literasi membaca terlebih dahulu. Ayo, bukunya yang ada di pojok baca bisa diambil. Buku yang kemarin dibaca belum selesai bisa diambil nggih. Ya, semuanya sudah diambil? Sudah, Bu. Sudah, iya. Sekarang bisa dibaca kelanjutannya ceritanya yang kemarin. Dibaca. Anak-anak, berhubung waktu membacanya sudah selesai, jadi buku ceritanya sekarang diberi tanda dulu sampai mana kalian membacanya. Nanti bukunya dikumpulkan lagi dan dibaca, dilanjutkan besok hari, dilanjutkan esok hari. Jadi membacanya dilanjutkan besok lagi untuk buku ceritanya. Sekarang buku ceritanya bisa dikembalikan dulu. Sudah dikembalikan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu Guru. Ya, Sudah selesai. anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat. Masih ingat contohnya benda padat ada apa saja ya? Kursi, Ayo. Bu Guru. Meja, Meja, kursi, Lemari, 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 meja, pinter. Palu, Bu. Sendok, gelas. Spidol, gelas, nggih, itu adalah contoh dari benda padat yang ada di sekitar kita. Tadi ada yang besar, ada yang kecil. Terus masih ingat enggak untuk sifatnya? Kemarin apabila spidol kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya bagaimana ya kemarin? Tetap. spidol, Bu. Tetap. Penghapusnya dimasukkan dalam ember. Kemarin bentuknya bagaimana? Tetap. Tetap, iya. Terus bisa digenggam apa tidak kemarin penghapusnya? Bisa, Bu Guru. Bisa. Iya, jadi kemarin kalian masih ingat hebat untuk pelajaran kemarin ingat itu tentang sifat-sifat benda padat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di tiga tema 2 wujud benda. Nah, dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti satu bisa mengidentifikasi sifat-sifat benda cair. Yang kedua bisa menuliskan sifat-sifat benda cair. Yang ketiga bisa menggolongkan kegiatan gotong royong. Dan yang terakhir bisa menuliskan pengalaman ketika melakukan kegiatan gotong royong. Anak-anak, sebelum kalian berangkat sekolah tadi ada yang sarapan? Iya, Bu. Iya, sarapan. Iya. Mbak Erta, tadi sarapannya apa Mbak Erta? Sama ayam goreng, Bu. Ya, pakai nasi apa tidak? Pakai nasi, Bu. Iya, pakai nasi, lauknya ayam goreng. Setelah makan nasi tadi, Mbak Erta apa minum apa tidak Mbak Erta? Minum, Bu. Ini apa kopi susu? Habis Kopi. minum air putih terus minum susu, Bu. Mbak Erta minumnya banyak. Pokan, Nono. Iya, biar sehat. Kata Bu Guru kan harus makan dan minum yang bergizi, Bu. Mbak Erta. Selain Mbak Erta, ada anak-anak yang lainnya tadi setelah pagi minum air putih? Iya. Saya juga, Bu, tadi minum air putih. Pinter. Iya, semuanya ternyata banyak yang minum
putih. Air putih itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selain untuk minum, air itu juga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Coba sebutkan manfaat yang lainnya untuk apa ya? Untuk mandi, Bu. Untuk mandi. Buat cuci kulit, Mandi. Mencuci. Mencuci, iya pinter. menyiram tanaman. Menyiram tanaman, semua tahu tentang kegunaan air. Nah, air itu termasuk benda cair. Ya, anak-anak, air itu merupakan salah satu contoh dari benda cair. Kita nanti akan melakukan percobaan untuk menemukan sifat-sifat dari benda cair. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kalian berkelompok dengan temannya sebanyak 3 orang seperti biasanya, nggih. Ayo, kelompoknya biasanya dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Anggotanya seperti biasanya, ayo tempatnya berpindah ke dekat kelompoknya. Anak-anak sudah tempat duduknya sudah berdekatan dengan kelompoknya, nggih? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Guru. Iya. Nah, kalau semua sudah berdekatan dengan kelompoknya, nanti di sini Bu Guru mau memperkenalkan alat dan bahan yang mau kita gunakan untuk percobaan. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah minyak goreng. Ini minyak goreng. Kemudian yang ketiga gelas. Yang keempat adalah cangkir. Dan yang kelima adalah botol minuman. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, coba kalian bayangkan berikut ini. Kan lihat dulu videonya, diamati tentang langkah-langkah melakukan percobaan. Nah, sebentar ya, ditunggu dulu videonya. Lihat-lihat dulu nanti langkahnya bagaimana untuk melakukan percobaan. Sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Oh, tapi kok jadi hilang? Ayo bisa. Ya. Lihat dulu ya. Nanti sambil diamati langkah-langkah apa saja yang harus kalian kerjakan. Melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair ya. Nah, sini kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang dibutuhkan yaitu air, minyak goreng, bahannya ini ember ya, tapi ini saya ganti dengan cup plastik. Lalu ada gelas, dan kantong plastik. Masing-masing alat yang dibutuhkan buah-buah ya. Pertama, kita akan masukkan air ke dalam cup plastik. Kemudian ke dalam gelas. Dan yang terakhir kita akan memasukkan air ke dalam kantong plastik ya.
kalian perhatikan bentuk air di dalam 3 wadah ini ya. Selanjutnya kita akan memasukkan minyak ke dalam cup plastik ya. Lalu ke dalam gelas. Yang terakhir ke dalam kantong plastik. Dan coba kalian perhatikan ya, kita bisa melihat bahwa bentuk air maupun minyak selalu berubah-ubah mengikut bentuk dari wadah. Anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, tentu kalian sudah punya gambaran nggih untuk melakukan percobaannya nanti. Sudah ada Ya, gambaran Bu, ya? sudah. Di sini, Tirukan Bu, yang ya, tadi, nanti Bu. Bu juga, Bu Guru memberikan contoh. Oke. Nah, sebelum Guru kita mau melakukan membagikan percobaan terlebih dahulu kepada semua kelompok. Nah, nanti diteliti nggih, apakah semua peralatan yang Bu Guru bagikan sudah komplit apa belum. Ini untuk kelompok 1. Ini peralatan untuk kelompok 2 dan ini peralatan untuk kelompok 3. Masing-masing alat dan bahan yang digunakan itu ada 5 buah. Ada apa saja tadi? Gelas, kemudian Gelas, Plastik, kantong plastik, botol minuman, kantong plastik, minyak goreng, air, sama air. air. Nggih. Alatnya yang kita gunakan berbeda ya, yang Ibu tayangkan tadi supaya kita lebih mudah untuk mengamati bentuknya. Untuk kelompok 1, apakah alatnya sudah komplit, lengkap? sampun, lengkap, Nggih. Bu. Kelompok 2, Sudah, Bu. ya. Kelompok 3, Sampun, Bu. sampun, nggih. Sekarang kita bisa memulai untuk melakukan percobaan, nggih. Nanti kalian menirukan percobaan yang Ibu Guru lakukan. Tadi kan masing-masing kelompok ada 3 orang. Lah semuanya nanti bisa bergantian menuangkan ke dalam tempatnya. Langkah yang pertama, ambil gelas sama air terlebih dahulu. Ayo semuanya dipegang gelas sama airnya. Bu. Sudah? Ya. Hati-hati ya, Ya, hati-hati Bu. dalam menggunakan gelasnya karena Ya. gelasnya bisa jatuh dan pecah. Kemudian tuangkan airnya ke dalam gelas. Tidak usah penuh, tidak apa-apa. Sudah nggih? Kalau sudah, Ya, sudah, Bu. bisa dengan teman yang lainnya dalam satu yang diletakkan lagi. Terus ganti teman yang satunya lagi, pegang botol minuman, dituangkan airnya. Kemudian diletakkan Ke belakang ya. Nggih, iya Mbak Karni. Nih, monggo. Kemudian lakukan hal yang sama untuk minyak goreng. Minyak gorengnya dimasukkan ke dalam gelas. Oh, kalau sudah, ganti dimasukkan ke dalam cangkir. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam botol minuman. Nah, setelah kalian memasukkan air dan minyak goreng ke dalam gelas, cangkir, dan botol minuman, nanti saya bagikan LKPD-nya dulu ya. Nanti diberi tanda centang. Mana yang sesuai
sesuai. Oke. Terus diamati bentuknya. Diamati bentuknya, mana yang sesuai diberi tanda centang. Yang pertama dituliskan dulu nggih nama bendanya. Kemudian dicentang. Dicentang kolom pada bagian yang sesuai. Sudah mencentangnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah pinter, hebat, semua sudah hebat untuk mencentang. Saya lihat sekilas tadi mencentangnya juga sudah benar. Nah, setelah kalian mencentang tadi, kemudian tuliskan di LKPD yang kedua, di lembar kerja peserta didik yang kedua, tuliskan hasil yang telah kalian centang tadi apa saja. Itu merupakan sifat dari benda cair. Ada dua yang harus kalian tuliskan di LKPD. Sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, kalau semua sudah, sekarang coba perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya tadi. Hasilnya Saya, Bu Guru. tadi siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Saya, Bu Guru. Iya, Mbak Erta, monggo. Sifat-sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah sesuai tempatnya. 2. Benda cair tidak dapat digenggam. Jadi Mbak Erta, terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya bahwa sifat benda cair itu yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua tidak bisa digenggam. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 hasilnya sama apa tidak ya? Iya, Sama, Bu. Sama. Oh, pintar, hebat. Berarti semua sudah melakukan percobaan dengan baik. Jadi dari kegiatan ini tadi, dari percobaan ini tadi, kita disahkan bahwa sifat-sifat dari benda cair itu diantaranya yang pertama adalah bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua, tidak bisa kita genggam. Jadi air itu kalau kita genggam, lama-kelamaan bagaimana? Habis atau masih ada airnya di tangan kita? Habis. Merembes keluar. Jadi tidak bisa kita genggam. Nah, anak-anak, dalam melakukan percobaan tadi, kalian telah melakukan kerjasama. Gimana pembuatan? Iya, Bu. Kerjasama, Bu. Iya, Bu. Apakah bekerja sendiri? Bareng-bareng. Tidak, Bu. Bekerja sama. Jadi dengan orang lain kita harus selalu bekerja sama. Kita harus selalu bergotong royong dengan orang lain. Coba sekarang kalian perhatikan dulu video yang Ibu putar ini. Sambil diamati videonya, nanti ada kegiatan apa saja yang ada pada video. Sudah terlihat anak-anak? Terlihat apa belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Coba diperhatikan. Di situ ada orang-orang yang ngapain saja, orangnya berapa, pekerjaan yang dilakukan apa.
Aku juga. Ini semua untuk kenyamanan penduduk sekitar. Dengan adanya tempat pertemuan ini, kita dapat bermusyawarah dan dapat berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa mengadakan berbagai aktivitas untuk anak-anak muda kita di balai warga ini. Benar yang kamu bilang, Teh Amin. Nanti anak-anak kita bisa membuat aktivitas tertentu di sini. Kelihatannya ibu-ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Mari istirahat sebentar. Setelah menikmati makan siang, mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka sampai sore hari. Akhirnya, tempat pertemuan itu pun telah selesai dibangun. Bahwa semua kerja keras kita telah membuahkan hasil ya. Sekarang, warga komplek IMC mempunyai tempat pertemuan sendiri. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat videonya tadi dengan jelas ya? Sudah, Ibu. Nggih, Bu. Ya. Tapi ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaannya apa tadi? Membuat rumah. Iya, Tukang ya, Bu? balai pertemuan. Terus Oh, balai iya, pertemuan. yang membuat tadi orangnya satu apa banyak? Banyak. Banyak, Banyak, Bu. Banyak, Bu Eh, Guru. Ada bapak-bapak, juga ada ibu-ibu yang membantu menyiapkan makanan. Jadi yang dimaksud dengan gotong royong itu melakukan satu pekerjaan secara dan bersifat sukarela. Jadi pekerjaannya ada satu, terus dilakukan oleh banyak orang dan bersifat sukarela, tidak mengharapkan imbalan. Jadi dalam itu sukarela, tidak mengharapkan upah. Gotong royong ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Di setiap daerah, gotong royong itu memiliki nama yang berbeda-beda. Kalau di Minahasa itu namanya Mapalus. Kalau di Kalimantan Barat itu namanya Nugal atau Ngajuk. Nah, kalau di Jawa itu sering disebut dengan Sambatan. Nah, anak-anak, kita harus menjaga dan sering melaksanakan kegiatan gotong royong supaya tetap lestari. Jangan sampai kegiatan gotong royong ini menjadi punah karena sekarang dengan perkembangannya zaman, orang itu semakin egois, semakin mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau tidak kita jaga, lama-kelamaan sifat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini, lama-kelamaan bisa punah. Kegiatan gotong royong itu bisa dilaksanakan di mana saja. Nah, coba sekarang kalian perhatikan dulu gambar yang Bu Guru yang ada di buku siswa. Gambarnya ini, sebentar. Nah, ini gambarnya. Apakah sudah terlihat?
Sampun. Sudah. Sudah, Bu. Guru. Nggih, di situ ada gambar orang sedang membuat tempat bermain untuk anak-anak. Apakah hanya dikerjakan oleh satu orang? Banyak orang, Ibu. Banyak. Saya hitung dulu, Bu. Banyak 1, 2, 3, orang. 4, 5, 6, 7, Kira-kira 8, 9. kegiatan ini dilakukan di lingkungan mana, nggih? Rumah, Bu. Masyarakat. Oh, masa orang rumah? Kampung kayaknya. Masyarakat. Orangnya Desa. banyak loh itu. Iya, di kampung. Jadi itu Desa, Ibu. dilakukan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan rumah itu kita bekerja samanya berarti dengan anggota keluarga. Ada bapak, ibu, kakak, dan adik. Itu kalau kita melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, kira-kira siapa yang melakukan kegiatan gotong royong ya? Bersama siapa saja? Semua warga sekolah, Ibu. Semua warga sekolah, nggih pinter. Jadi dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu, guru, dengan penjaga sekolah. Itu kalau kita melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Berarti anak-anak bisa menentukan nggih, mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Bisa membedakan? Bisa, Bu. Bisa, iya. Nanti kalau sudah bisa membedakan, di LKPD yang ketiga, ini nanti ada 6 buah gambar. Ada 6 buah gambar. Dari ke-6 buah gambar itu dilakukan di lingkungan yang berbeda-beda. Coba nanti golongkan mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan rumah, mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya mengerjakannya. Sudah selesai mengerjakannya? Sampun, Bu. Iya. Sudah, Bu. Pinter, iya. Kalau sudah, sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan. Wah, bagus-bagus. Ini semuanya hebat. Semua sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan rumah dan mana kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan gotong royong seperti yang ada pada gambar tadi? Wah, sering, Bu. Sering. Mas Aan, Sering, Bu. melakukan kegiatan gotong royong. Ya, di mana saja Mas Aan? Kan setiap hari di kelas kan piket itu sama teman-teman kan juga gotong royong. Ya, di kelas. Barusan tadi kita juga sudah bergotong royong dalam melakukan percobaan. dengan kelompok. Nah, sekarang coba kalian tuliskan. Tuliskan di LKPD 4, tuliskan pengalaman kalian ketika kalian melakukan kegiatan gotong royong. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan cerita pengalaman yang pernah kalian lakukan. Tidak usah banyak-banyak ceritanya, cukup 6 atau 7 kalimat saja. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, nanti satu persatu dibaca ke depan. Jadi semua harus berani ke depan untuk membacakan cerita yang telah ditulis. Siapa yang berani ke depan duluan? Saya, Bu. Oh, nggih. Coba Mbak Rista. Nggih. Saya Ayo, baca dibaca sekarang ya, Bu ceritanya ya. Mbak Rista. Ya. Gotong royong di rumah.
Pada hari Minggu kemarin, keluarga saya melakukan kegiatan gotong royong membersihkan rumah. Kami sekeluarga ikut terlibat dalam kegiatan itu. Ibu mengepel, Kak Rini menyapu, ayah memotong rumput, dan saya membuang sampah. Kami saling membantu sehingga pekerjaan cepat selesai. Sudah, Mbak Risa? Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Rista yang sudah maju ke depan untuk membacakan ceritanya. Hebat Mbak Rista, sudah berani membacakan ceritanya. Ceritanya juga sudah bagus. Sudah bagus. Mbak Rista juga sudah bervariasi. Ceritanya sudah nyambung. Hebat untuk Mbak Rista. Anak-anak, untuk selanjutnya saya akan memberikan soal evaluasi. Tolong nanti dikerjakan, nggih. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Kalau Sudah, sudah Ibu. bisa diburukan. Iya. Terima kasih, wah hebat-hebat ini, semua pinter-pinter, mengerjakannya cepat, tulisannya juga rapi sehingga mudah untuk dibaca. Anak-anak, pada kegiatan hari ini tadi kita sudah melakukan apa, nggih? Percobaan, Ibu. Oke, sudah melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan apa saja? Air, Minyak, minyak gelas. Goreng. Nggih, hebat semua. Apakah kalian senang dengan cara belajar kita hari ini dengan mencoba? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Mainan air tadi, Bu. Lihat. Iya, mainan air, nggih. Karena Suka main air air. ke lantai, bisa menjaga Iya. lantainya dan bisa jatuh. Hebat, semua hebat. Nah, dari kegiatan hari ini kita tadi dapat menyimpulkan bahwa sifat benda cair Tidak bisa dipegang. tadi kita sudah menemukan 2. Apa saja tadi? Tidak dapat dipegang. Tempatnya Iya, tidak dapat dipegang. digenggam. Bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, anak-anak, untuk kalian supaya lebih jelas lagi tentang percobaan hari ini, tadi kan kita sudah melakukan hanya dengan tiga alat, nggih. Nanti di rumah bisa melakukan percobaan lagi dengan menggunakan ember misalnya, atau menggunakan minum yang besar atau seperti itu. Bisa dicoba lagi di rumah, ya. Bisa bersama orang tuanya mencobanya. Kalau takut sendirian untuk mencoba, bisa mencoba bersama dengan orang tuanya. Saya kira pembelajaran hari ini kita cukup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang, ayo Mas Zainal, teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Ya, Ibu. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Zainal sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nanti pulangnya bagi yang belum dijemput nunggu dulu di sekolah, nggih, nunggu jemputan dulu, nggih. Nggih, Bu. Ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.